Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsumen dan produsen. Contoh surplus konsumen. Untuk membeli roti, konsumen bersedia membayar Rp 5.000. Namun, dia mendapati roti yang diinginkan di harga 3.000. Maka kelebihan harga sebesar Rp2.000 adalah surplus yang dinikmati oleh konsumen. Lalu ada surplus produsen. Surplus produsen adalah harga yang dibayarkan kepada penjual, dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Biaya adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan oleh penjual untuk memproduksi suatu barang. Contoh surplus produsen. Misalnya, Andi adalah seorang produsen jaket kulit. Dalam memproduksi suatu jaket, Andi menghabiskan biaya sebesar Rp800.000. Lalu Andi menjual kembali jaket tersebut sebesar Rp900.000 per jaketnya. Lalu ada alokasi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah kebalikan dari ekonomi sosialis. Dalam pelaksanaannya, hukum permintaan dan penawaran sangat berpengaruh. Para pelaku sektor ekonomi diberikan kebebasan sepenuhnya untuk saling bersaing dan adu strategi supaya bisa memenangkan persaingan atas produk yang mereka buat serta pemasarannya. Lalu ada willingness to pay atau kesediaan membayar. Apa itu willingness to pay atau kesediaan membayar? Adalah kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumber daya alam dan jasa alami dalam rangka adanya perubahan terhadap kualitas lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Dalam ketersediaan pembeli untuk membayar suatu barang mempengaruhi dua faktor. Yang pertama, jumlah maksimum yang akan dibayar pembeli itu bagus dan seberapa besar pembeli menghargai barang tersebut. Dalam ketersediaan membayar dan kurva permintaan, ada sebuah contoh seperti berikut. Jika harga sebuah iPod ditetapkan dengan harga $200, maka akan ada beberapa banyak permintaan yang dapat memenuhi dan melebihi harga tersebut. Permintaan itu bisa di bawah harga yang ditawarkan dan bisa juga di atas harga yang ditawarkan. Ada beberapa orang yang bersedia membayar dengan berbagai varian harga. Tetapi jika harga yang ditetapkan senilai $200, maka yang bersedia membayar hanya beberapa orang saja, yaitu Anthony dan Plea, karena yang lainnya bersedia membayar di bawah harga $200. Dapat disimpulkan bahwa jika harga yang ditawarkan lebih rendah, maka jumlah permintaan akan meningkat, sedangkan jika harga yang ditawarkan lebih tinggi, maka jumlah permintaan akan menurun, dan kemungkinan para konsumen akan beralih ke barang yang lebih murah dengan mencari kualitas yang hampir sama. Yaitu konsumen surplus atau surplus konsumen, yaitu ketersediaan membayar dikurang harga. Jumlah yang bersedia dibayar pembeli dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar pembeli, yaitu perkiraan harga $260 dikurangi harga yang sedia dibayar oleh Plea, yaitu $300. Maka total harga kenaikan konsumennya yaitu $40. $300 dikurangi 260 sama dengan $40. Baik, nah selanjutnya ada kurva arus pembeli dengan banyaknya pembeli, atau kita lebih simpel dengan menyebutnya smooth curve. Terlihat pada kuantitas 5.000, ketersediaan pembeli untuk membayar per pasang sepatu itu sebanyak 50. Nah, pada kolom price ini sebanyak 30. Nah, terlihat dari kurva di sebelah kanan terjadi kenaikan konsumen sebanyak 20. Nah, selanjutnya ketika konsumen surplus berada di antara kurva price dan kurva permintaan dari 0 sampai Q. Penarikannya ini di area di antara segitiga kita dapat mengambil rumus sama dengan setengah dikali area bawah dikali area tinggi. Nah, tinggi itu sama dengan 60 dikurangi 30. Nah, ini berarti 30. Jadi konsumen surplus ini setengah dikali 15 dikali 30, kita dapat mendapatkan hasil sebanyak 225.
Nah, bagaimana sih harga tinggi mengurangi jumlah konsumen? Pada gambar diagram dijelaskan bahwa jika price atau harga naik ke angka $40, maka konsumen sama dengan setengah dikali 10 dikali 20 sama dengan 100. Nah, jatuhnya konsumen ini karena pembeli meninggalkan pasar. Kemudian ada jatuhnya konsumen karena pembeli yang tersisa membayar dengan harga tinggi. Peningkatan konsumen. Gambar di samping adalah diagram dari peningkatan konsumen. Nah, giat latihan, temukan margin atau ketersediaan pembeli pada kuantitas 10. Kemudian temukan konsumen untuk harga 30. Seandainya harga turun ke 20, berapa banyak konsumen yang akan meningkatkan karena pembeli memasuki pasar, pembeli yang ada membayar harga lebih rendah. Nah, mari kita jawab. Pada kuantitas 10, ketersediaan pembeli ada 30. Didapat dari mana? Konsumen sama dengan setengah dikali 10 dikali 30 sama dengan 50. Nah, fresh harga turun ke 20. Ini berarti 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, konsumen untuk tambahan pembeli sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 sama dengan 50. Peningkatan konsumen pada awal 10 unit sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Selanjutnya ada peningkatan produsen. Biaya sama dengan nilai yang dikorbankan penjual untuk menghasilkan suatu barang. Ukuran ketersediaan untuk menjual hanya jika nilai harga jauh lebih besar dari biaya. Nah, V sama dengan cost. Ini berarti harga jual lebih besar daripada biaya. Nah, bisa dilihat dari tabel nih. Biayanya itu untuk Jack $10, untuk Janet $20, dan Chrissy sama dengan $35. Kemudian ada kurva dari biaya penawaran. Nah, dapat dilihat pada setiap kuantitas atau jumlah ketinggian kurva penawaran adalah biaya marginal dari penjual. Penjual akan meninggalkan pasar jika harganya lebih rendah. Peningkatan produsen atau PS producer surplus. PS sama dengan P atau harga biaya jumlah yang dibayarkan penjual biaya penjual untuk menyediakannya. Harga yang diterima kesediaan untuk penjual. Total PS sama dengan luas area di atas kurva penawaran di bawah harga dari 0 hingga Q. PS dengan kurva banyaknya penjual dan penawaran yang mulus. Perkiraan P sama dengan $40 pada Q sama dengan 15.000. Margin biaya penjual adalah $30 dan peningkatan penjual adalah $10. PS harga area di antara kurva P atau harga dan S atau penawaran dari 0 sampai Q. Tinggi dari segitiga tersebut adalah sama dengan $40 sampai 15 sama dengan $25. Jadi PS sama dengan setengah kali B kali H sama dengan setengah kali 25 kali $25. Bagaimana harga rendah mengurangi PS? Jadi, dua penyebabnya adalah 1. PS turun ketika penjualan meningkatkan pasar. 2. PS turun ketika penjual yang tersisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Total surplus sama dengan CS tambah PS. Surplus konsumen sama dengan nilai bagi pembeli, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli, keuntungan pembeli dari berpartisipasi di pasar. Surplus produsen sama dengan jumlah yang diterima oleh penjual, biaya untuk penjual. Keuntungan penjual dari berpartisipasi di pasar. Total surplus, nilai bagi pembeli, biaya bagi penjual. Mengevaluasi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, P dalam kurung harga sama dengan $30, Q dalam kurung jumlah sama dengan 15.000. Total surplus atau peningkatan sama dengan CS dalam kurung banyak pembeli ditambah PS dalam kurung banyak produsen.
Apakah keseimbangan pasar efisien? Pertanyaan pertama, pembeli mana yang mengkonsumsi barangnya? Kemudian pertanyaan kedua, penjual mana yang menghasilkan barang bagus? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah keseimbangan Q memaksimalkan total surplus? Pembeli mana yang mengkonsumsi barangnya? Setiap pembeli yang bersedia membayar dengan jumlah yang lebih besar dari 30 dolar, maka bisa membelinya. Tetapi, setiap pembeli yang membayar dengan jumlah lebih rendah dari 30 dolar tidak bisa membelinya. Kesimpulannya, pembeli yang paling menghargai barang adalah mereka yang mengkonsumsinya. Penjual mana yang menghasilkan barang bagus? Setiap penjual yang biayanya lebih kecil dari 30 dolar akan memproduksi barang tersebut. Tetapi, setiap penjual yang biayanya lebih besar dari 30 dolar tidak akan memproduksi barang tersebut. Kesimpulannya, penjual dengan biaya terendah akan menghasilkan barang. Apakah keseimbangan Q memaksimalkan total surplus? Pada Q sama dengan 20, biaya produksi unit adalah 35 dolar. Nilai bagi konsumen unit adalah 20 dolar. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan total surplus dengan mengurangi Q. Hal ini berlaku pada Q dalam kurung jumlah yang lebih besar dari 15. Kemungkinan 2, pada Q sama dengan 10, biaya produksi unit adalah 25 dolar. Nilai bagi konsumen unit adalah 40 dolar. Hal ini berlaku pada setiap Q dalam kurung jumlah yang kurang. Menurut Adam Smith, tangan tak terlihat dalam ayat-ayatnya dari The Wealth of Nations tahun 1776. Dari kutipan berikut dapat disimpulkan bahwa 1. Mempertimbangkan semua informasi tentang pembeli dan penjual. Yang kedua, memandu semua orang di pasar ke hasil yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu efisiensi ekonomi. Dalam pasar bebas, ada cara terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti contoh memasok ginjal. Efisiensi pasar dan kegagalan pasar. Efisiensi pasar, kekuatan penawaran dan permintaan, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Asumsi tentang cara kerja pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. 2, hasil di pasar hanya penting bagi pembeli dan penjual di pasar itu. Ketiga, ketika asumsi ini tidak berlaku, equilibrium pasar efisien mungkin tidak lagi benar. Kemudian ada kegagalan pasar. Ada 2 aspek penting. Yang pertama, kekuatan pasar adalah pembeli atau penjual tunggal atau kelompok kecil yang mengendalikan harga pasar, seperti pasar tidak efisien. Yang kedua yaitu eksternalitas, yaitu keputusan pembeli dan penjual mempengaruhi orang-orang yang sama sekali bukan peserta pasar. Keseimbangan yang tidak efisien dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan adalah 5 aspek. Yang pertama, surplus konsumen, yaitu kesediaan pembeli untuk membayar bagus dikurangi jumlah yang sebenarnya mereka bayar. Dapat mengukur manfaat yang diperoleh pembeli dari berpartisipasi di pasar dan area di bawah kurva permintaan dan di atas harga. 2. Surplus produsen, jumlah yang diterima penjual untuk mereka barang dikurangi dengan biaya produksi. Dapat mengukur keuntungan yang dapat menjual dari berpartisipasi di pasar dan area di bawah harga di atas kurva S. 3. Alokasi sumber daya yang memaksimalkan total surplus dikatakan efisien, beserta kesetaraan hasil ekonomi. Yang keempat, kesetimbangan S dan permintaan memaksimalkan total surplus. Tangan yang tidak terlihat mengarahkan pembeli dan penjual untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang terakhir yaitu 5, pasar tidak mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan adanya kegagalan pasar atau kekuatan pasar atau eksternal. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.